Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang saya hormati para jamaah Masjid Syuhada yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus dalam kesempatan subuh hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dan berhadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan selanjutnya beristirahat sebentar sejenak dalam rangka bersama-sama kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan dan penghargaan juga kita sampaikan kepada para ulama, para muballigh, para dai, para kiai, para guru-guru agama, para penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, yakni dalam bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi dan rasul yang kita kenal, yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa tempat banyak saudara-saudara kita yang kemudian membuktikan kecintaannya itu dengan melaksanakan peringatan yang kita kenal dengan istilah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu persoalan ini harus kita lihat pada substansinya, tidak hanya pada sekedar simbolnya saja. Makanya sampai hari ini persoalan pelaksanaan Maulid itu memiliki sisi lain, yakni masih dalam tataran pro dan kontra. Bagi kita warga Muhammadiyah, mudah-mudahan saya tidak salah, itu menempatkan peringatan Maulid pada masalah ijtihadiyah. Artinya diperintahkan juga tidak, dilarang juga tidak. Tinggal bagaimana substansi dari peringatan Maulid itu sendiri. Kalau Maulid diartikan sebagai sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan secara formal, di mana di sana diundang umat Islam beramai-ramai untuk hadir,
dilaksanakan di suatu tempat pada waktu-waktu tertentu, lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan seremoni diisi dengan tausiah dan lain sebagainya, maka ini adalah sesuatu yang debatable, sesuatu yang diperdebatkan. Tapi kalau kemudian maulid itu dianggap sebagai sebuah sarana, sebuah media, sebagai sebuah cara untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah keharusan. Maka tergantung kemudian kita melihat sisi maulid itu dari sisi yang mana. Apakah hanya dilihat dari sekedar simbolnya saja atau substansinya saja? Kalau sekedar simbol, ya disinilah muncul perdebatan. Nah, sama dengan ketika kita menilai ada satu makanan, Pak, namanya hotdog. Kalau kita menilai makanan hotdog itu dari namanya, wah, kita tentu ribut soal ini, Pak. Mungkin kita akan mengatakan itu haram, karena hot itu artinya panas, dog itu artinya anjing. Nah, berarti makan hotdog makan daging anjing yang panas. Nah, itu kalau namanya. Tapi kalau substansinya, hotdog itu adalah makanan yang terbuat dari tepung yang dicampur telur. Nah, kalau ini berarti boleh. Maka mungkin perlu bagi kita untuk memandang, menilai maulid itu atau istilah-istilah lainnya dalam Islam itu dengan penilaian-penilaian yang substansial, tidak sekedar simbolis. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang sering terjadi di masyarakat kita. Kita lebih cenderung menilai sesuatu itu dari simbolnya, tidak pada substansinya. Saya pernah dalam satu kesempatan itu menyampaikan kepada mahasiswa saya bahwa kita jangan menyalahkan ketika ada orang yang selesai melaksanakan sholat itu dia lantas langsung jalan tanpa wirid, tanpa zikir terlebih dahulu. Karena dalam satu diskusi lamailah mereka mendiskusikan itu. Ada yang mengatakan ya tidak perlu itu. Nah, ada yang kemudian mengatakan harus, ini dalam rangka adab kita, dalam rangka kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya ketika selesai sholat kita duduk dulu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ketika sampai waktunya saya menjelaskan, saya sampaikanlah, orang yang selesai melaksanakan sholat itu berarti selesai sudah tugasnya dalam melaksanakan sholat. Karena sholat itu salah satu definisinya adalah tahrimu bit takbir wa tahlilu bit taslim. Diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. Ketika dia takbiratul ihram, maka haram dia melakukan sesuatu kecuali yang memang diperintahkan di dalam sholat. Tapi ketika kalau dia sudah salam, maka selesai urusannya. Apapun aktivitas berikutnya itu tergantung pada kepentingan masing-masing. Maka selesai sholat, orang itu ada dua versi. Ada yang Allahumma antas salam, ada yang Allahumma lantas jalan. Tapi jangan dipersoalkan ini. Yang satu mengatakan, oh ini harus Pak, kita harus baca doa dulu. Nah, lalu saya katakan, bukankah sholat itu adalah doa? Dari awal kita, ketika selesai takbir kita sudah doa, Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Lalu kemudian duduk di antara dua sujud, 8 doa yang kita minta. Rabbil firli warhamni wajburni wahdini warjukni warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Kalau 8 doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kita. Nah, maka sekarang tergantung apakah kita punya kesempatan lagi berdoa setelah sholat atau tidak. Kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan,
Kita tidak terlalu sibuk, bagus. Tapi kalaupun tidak, bukankah dalam sholat kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paham mereka sampai di sini, Pak. Tapi muncul persoalan baru ketika saya tadi menyampaikan Allahumma ba'id baini. Bapak tadi doa iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini ya, Pak? Saya bilang iya. Oh, kalau begitu berarti Bapak Muhammadiyah ya? Saya bilang Muhammadiyah gigimu, ya. Doa ini ada jauh sebelum Muhammadiyah ada. Hadis ini, hadis tentang doa ini jauh ada sebelum Muhammadiyah ada. Jadi tidak ada urusannya orang yang membaca doa ini apakah Muhammadiyah atau tidak. Ini soal kepentingan kita. Saya pribadi merasa saya ini banyak dosa, makanya saya minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dengan dosa saya seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Nah, itu kan diantara makna. Ya Allah, bersihkan dosa saya bil ma'i wassalji wal bar, dengan air, dengan embun, dengan apa namanya, es gitu ya, air es gitu yang membeku itu, seperti itu. Jadi jangan melihat sesuatu itu secara simbolis, tapi berusahalah untuk menilainya secara substansial. Nah, maka fenomena maulid ini saya kira kita melihatnya secara utuh. Artinya kalau aktivitasnya itu dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka substansinya baik dan itu perlu untuk senantiasa kita lakukan. Tidak terkecuali kita pada saat ini. Saat ini kita sedang melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian maulid diartikan sebagai sebuah kegiatan yang saya katakan tadi formal, ada kegiatan-kegiatan seremoni, maka ini masih dalam wilayah debatable, dalam wilayah-wilayah yang masih sampai hari ini menjadi perdebatan yang panjang. Tapi apapun itu jamaah sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kita memang harus senantiasa mencintai Rasulullah, memupuk, memunculkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana tidak, kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad harus bangga sebagai umat Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu adalah penghulunya para nabi. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa jumlah nabi itu 124.000, Pak. 315 itu rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, 5 diantaranya masuk dalam golongan ulul ajmi. Di antara semuanya itu penghulunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bangga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita jaga keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan mencintai nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya adalah mengakui bahwa kita ini adalah saudaranya. Nabi dalam satu kesempatan ketika duduk dengan para sahabat, beliau berkata, ana mustaqun bi ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudara kamu. Lalu para sahabat berkata, diantaranya Abu Bakar, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kami akan selalu ada di mana saja, kapan saja engkau memerlukan kami akan siap untuk membelamu. Umar lahir dan batin ia serahkan untuk Rasulullah, jiwa dan raganya sudah ia sodakohkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar setia mendampingi Rasulullah, Utsman hartanya, Ali bin Abi Thalib kecerdasannya ia sumbangkan, ia berikan untuk Rasulullah. Saudara-saudaramu yang mana lagi yang engkau cari wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Tapi apa kata Nabi? La lastum ikhwani bal antum ashabi,
kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu yang engkau rindukan itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hum man amana bi walam yaroni. Mereka-mereka yang beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah melihat aku. Siapa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai saudaranya? Kita, Pak. Mereka yang beriman kepada saya meskipun mereka tidak pernah melihat saya. Nabi Musa, nabinya kelihatan, mukjizatnya nampak, orangnya ada di antara kaumnya, tapi dijauhi oleh kaumnya. Nabi Isa demikian juga adanya. Nabi Nuh demikian juga. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah dilihat oleh umatnya yang belakangan ini. Akan tetapi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul itu sangat luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk balasan cinta kita kepada Rasulullah yang jauh sebelumnya sudah menyatakan bahwa kita adalah saudara-saudaranya. Jamaah sekalian, kiranya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekedar menyegarkan ingatan kita bahwa kita tengah berada dalam satu bulan yang secara kualitas kita harus mencas kembali kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar bulan Maulid pun sebenarnya kita tetap melaksanakan peringatan Maulid dalam substansi tadi ya. Tapi di bulan ini kita mencas kembali, powernya itu kita tingkatkan lagi untuk kemudian memupuk kecintaan kita dalam 11 bulan berikutnya, menunjukkan bahwa kita juga membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membalas pengakuan Rasulullah bahwa kita adalah saudara-saudaranya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.